aksi itu bukan untuk malak penyanyi. Bukan malak dan bukan menuntut. Gua orang yang paling keras di aksi. Ari Bias ini bukan Ari Bias sama Agnes, tapi pembuktian hukum. Aksi itu mengkoreksi sesuatu yang salah selama ini. Tapi Cipta Lagu ini siapa wakilnya? Kalau mungkin bukan Piyu, kalau mungkin bukan Mas Dhani, kita nggak akan diketok, nggak akan dibukain pintunya gitu. Jumpa lagi nih, wah kemarin balik lagi dengan tema rap show, yaitu ngomongin musik. Dan kali ini kita kembali lagi, ini setelah nggak pernah bikin konten lama ya, kemarin sama Ryan Pono. Terus setelah sekian lama, akhirnya gue akan mengajak satu orang lagi. Ini musisi, seniman, apalagi ya, arranger, kolektor skuter, kolektor gitar, guru kita semua juga, guru musiknya teman-teman The Massive juga. Produser The Massive juga. Album keempat kita beri. Sama tukang bongkar pasang lagu. Kita sambut Mr. Denny Casmala. Selamat siang. Wah. Apa kabar, Mas? Apa kabar, Rian? Sungkem. Guru kita nih. Rama juga sempat belajar gitar juga sama Mas Dencas. Ya. Jadi betapa tinggi ilmunya Mas Dencas ya. Jadi kita harus betapa murahnya juga lesnya. Selain bagus juga Mas Dencas tuh murah ya. Dan bisa dicicil. Iya benar. Mahal. Sekarang mahal. Enggak murah benar. Mas Dencas apa kabar, Mas? Baik. Alhamdulillah. Wah, senang banget kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol. Terus kali ini mungkin agak lebih sedikit apa ya? Kita straight to the point aja. Kan aku lihat Mas Dencas kan sangat aktif banget nih di asosiasi yang baru dibentuk. Berapa tahun, Mas? Aksi? Kalau officialnya 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Tapi prosesnya 3 tahun. Oke, 3 tahun. Jadi 3 tahun aksi berkumpul dan akhirnya resminya di 1,5 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, kalau aku lihat kan memang di sini teman-teman ada Mas Dhani, ada Mas Dencas, ada Mas Piyu dan lain-lain kan memang ada Anji, ada Ruslan, ada Mas Angga, ada Teh Rika, ada Ari Bias, ada Mas Ari Bias juga. Itu kan itu teman-teman senior semua. Aku melihat kan memang sedang sangat keras sekali ya, memperjuangkan hak sebagai pencipta lagu. Nah, tapi aku perlu nanya juga, sebenarnya yang diperjuangkan sekarang adalah sesuatu yang di luar sistem yang berjalan atau tidak. Itu satu. Yang kedua, goals-nya Mas Dencas dan teman-teman tuh apa sebenarnya untuk bisa mencapai apa yang sama bahas rakyat sekalian. Nah, itu nanti. Itu nanti. Itu apa? Itu spesial. Ya. Spesial. Pakai telur. Kira-kira goals-nya apa, Mas? Apa ya? Mungkin karena aku juga kan pencipta lagu juga, Mas. Siap. Kalau Rian pencipta lagu dan penyanyi dan produser gitu. Gua bukan penyanyi tapi gua arranger. Mungkin sedikit rewind ya. Gua itu sebenarnya gua nggak pernah bilang gua pencipta lagu. Oke. Kenapa? Karena menurut gua nggak ada tantangan buat gue awalnya gitu. Tapi emang realitanya gue hidup 90% dari sebagai produser musik, produser album atau sebagai arranger. Ya. Kenapa tiba-tiba gue bukan bergabung kali ya. Tergerak ya. Kenapa harus membantu atau sebagai salah satu orang yang menginisiasi adanya aksi. Jadi mungkin gue di antara musisi yang ada di aksi atau mungkin siapapun, gue yang pernah hidup di era pernah ada di era 70-80-an karena bokap gue itu musisi. Ya. Bokap gue almarhum itu arranger dulu, dia bekerja buat Pancepondak, terus Cakan M, terus geng-geng Blackboard lah. Jadi dari kecil umur 4-5 tahun tuh gue udah ngeliat bagaimana bokap gue rekaman lagu-lagu 80-an gitu. Terus bokap gue juga bikin lagu. Bagaimana bokap gue survive, dia bikin lagu. Terus penyanyi zaman dulu bokap gue bikin lagu tuh yang nyanyi kalau nggak salah
Berlian Hutauluk kalau nggak salah ya. Ada Ermi Kulit tahun segitu, dia bikin musik, dia bikin lagu. Cuman kan bikin lagu zaman dulu kan, ya udah aja bikin lagu, dapat duit. Sistemnya putus kan? Putus gitu ya. Tapi nggak bisa hidup kan, akhirnya dia jadi arranger. Nah akhirnya, dan gue tahu banget bagaimana zaman dulu seorang penyanyi itu direkrut gitu ya. Sampai akhirnya gue di masa, gue menjadi arranger juga, gue sebagai produser juga, gue di-hire oleh perusahaan rekaman untuk tahu bagaimana sih mekanisme sebuah talent gitu ya. Sampai bisa menjadi besar ya. Contohnya gue sebagai produser, gue ditunjuk sama perusahaan rekaman, ada penyanyi nih gitu. Nah, penyanyi ini kan dia punya suara bagus ya. Di zaman dulu nggak semua penyanyi punya kemampuan bisa bikin lagu, bisa dihitung lah gitu ya. Penyanyi ini kan album dibayarin, dibikinin, dicariin lagu yang bagus. Kadang-kadang penyanyi muda tuh mungkin dulu nggak tahu lagu yang pantas yang mana gitu, yang tepat gitu ya. Ya udah, tugas si produser dalam milih itu, dan gue ada di situ. Oke, nah mungkin juga penyanyi mungkin nggak ada yang pada saat dia menyanyikan lagu itu dia nggak tahu orang yang mana yang bikin gitu. Iya. Dan itu realitanya orang nggak banyak tahu gitu, sampai lagu itu meledak gitu ya. Sorry gue ngomongin penyanyi dulu ya, nggak apa-apa. Nanti gue jelasin kenapa gitu. Iya. Penyanyi itu jadi dibawa itu lagu. Secara mekanika pencipta lagu dapat duit. Arranger dibayar cash. Penyanyi pun dapat advance. Ya. Selama itu masih berhubungan dengan master, semua dibiayai oleh perusahaan rekaman. Jadilah penyanyi ini gitu ya. Nah, penyanyi ini sebelum adanya undang-undang hak cipta, itu mereka mungkin belum paham. Ada yang namanya performing right, emang belum ada zaman dulu gitu ya. Tapi emang realitanya ya sebagai seorang figur ya, paling figur ya pasti mereka di depan ya. Orang taunya lagunya siapa, misalnya lagunya Vina atau lagunya siapalah gitu artis zaman dulu gitu ya. Artinya mungkin mereka nggak paham bahwa sebenarnya ada orang yang juga harusnya bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Sampai situ aja dulu. Oke. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Memang kenyataannya, realitanya ada profesi pencipta lagu yang selama ini orang pun nggak paham gitu. Pencipta lagu itu ada yang bilang cuma seniman biasa, gue cuma berbakti aja bisa bikin lagu. Sementara kalau di luar negeri kan pencipta lagu itu sebuah profesi ya. Profesi, benar. Ya, Max Martin tuh kaya raya sekali. Ya lo tau lah gitu ya. Anak muda sekarang, Rian termasuk yang paham hal itu. Nah, mungkin kalau orang bilang kedudukannya pencipta lagu dan terlalu panas nih, enak. Ya nggak serius banget. Tapi ini penting sih. Ini sedikit knowledge ya. Gini. Kalau orang bilang penyanyi namanya lebih besar, ya realita, public figure di kamera gitu ya. Di depan. Secara ekonomi, nah ini orang nggak banyak tahu kan. Makanya lahirlah Undang-Undang Hak Cipta 2014, di mana Undang-Undang Hak Cipta itu dibuat untuk melindungi pencipta. Oke. Di situ dilindungi haknya, hak apa yang dapat adalah hak moral, hak ekonomi, sampai situ kan gitu. 2014 itu cuma ada Undang-Undang Hak Cipta, tapi dalam perjalanannya orang nggak ada yang tahu itu undang-undang apa sih gitu. Untuk apa, siapa yang dikasih, siapa yang bayar, siapa yang mendapatkan. Belum buru-buru nyampe ke masalah bayar nggak bayar. Perizinan yang paling gampang. Di undang-undang hak cipta. Gue nih yang tadi nggak ngerti hukum, nggak ngerti undang-undang, jadi harus belajar gitu ya dari pengacara-pengacara, beberapa pengacara. Gue mencari informasi, apa sih undang-undang hak cipta itu ya? Kalau orang bilang, lo harus baca. Gue 3 tahun baca itu gitu. Akhirnya gue mikirkan, wah, ini Casmala nih harus ngapain ya? Gue telepon satu-satu nih. Gue mungkin orang yang punya banyak koneksi untuk menghubungi pencipta lagu yang usia 70 tahun. Oke. Karena gue kenal mereka, kata teman bokap gue telepon satu-satu. Oh, gimana royalti? Enggak, Den, aku gini, gue telepon Richard Kyoto, Rian Kyoto, gue telepon. Odi Agam dulu sebelum meninggal sempat gue telepon juga, bagaimana mereka bisa hidup. Mereka ngerti nggak sih undang-undang hak cipta gitu. Mereka sekarang ngerti, tapi mereka nggak tahu bagaimana. Jadi rupanya sudah ada perjuangan untuk memperjuangkan hak mereka secara ekonomi. Tapi mereka terbentur sama lembaga yang udah ada. Kita nyebutnya LMKN, mereka punya kaki LMK. Gue dengerin curhat tuh setiap orang tuh ada kurang lebih sekitar 50 orang yang bikin lagu di atas gue ya, umur 50-70. Gue dengerin curhatnya mereka. Aku susah, Den, penyanyi susah dihubungin gini-gini.
gue mencoba menelaah kenapa harus penyanyi gitu ya. Mereka nggak tahu ada LMKN gitu ya. Jadi informasi itu nggak tepat. Oke. Gue dengerin suratnya semua. Loh, emang harusnya dapat? Iya. Loh kalau band cafe gimana? Ya. Itu sama sekali gue juga belum paham pada saat itu. Akhirnya gue buka, oh ternyata kalau band cafe yang bayar kafenya. Ada lagi pemasukan karaoke gitu. Siapa yang mengkolek segala macam? Ya itu LMK itu kan. Ada lagi performing right yang bayar siapa nih gitu kan. Ribut-ributnya orang IO segala macam. Ya. Jadi interpretasinya beda. Boro-boro soal bayar, perizinan itu ternyata harus diberikan izin khusus kepada pencipta lagu. Itu ada undang-undang pencipta. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke orang bilang harus, itu izinnya nggak perlu karena sudah dikuasai oleh LMK. Ya benar, tapi untuk right tertentu, misalnya kayak karaoke, TV, radio, tapi performing right yang live concert ini itu tidak berjalan di LMK. Intinya gitu. Belum maksimal. Bukan boleh tidak maksimal. Tidak maksimal karena mungkin LMK tidak punya perangkat. Sedangkan tidak punya perangkat. Jadi cuman perlu kesadaran kan orang bilang IO-nya bayar. Ya kalau IO-nya bayar. Kalau misalnya acara The Massive main di acara SMA 70. Yang namanya panitia SMA kan habis acara bubar gitu. Siapa yang memikirkan hak itu gitu? Paling gampang gini. The Massive tahu nggak sih gitu? Misalnya bayarnya 100 juta ya. Tahu nggak sih kalian yang bikin lagu itu dapat duit lagi dari situ kayak gitu? Ya, mungkin lu juga tahu kan ya. Tapi ada juga orang yang nggak tahu nih. Kayak band Riff, gue telepon, emang ada? Gitu banyak yang nggak tahu juga. Jadi tahu nggak lo dapat 2%? 2%? Nggak, gue juga mikir gitu kan. Ya udah, lo tau nggak dapat 2%? Dari 2% udah kaget. 2% dari mana nih gitu kan? Gitu. Semua bertanya. Oh itu dari keuntungan tiket segala macam. Dari keuntungan tiket atau dari biaya produksi ya? Ini kalau misalnya kita pakemnya ke IO misalnya. Pakai yang itu misalnya. 2%. Ya kalau katakanlah panitia untung 100 juta, ya mungkin dapat 2 juta kan. Dibagi berapa lagu tuh band? Saya ada masih 10 lagu nih. Ya udah, yang bikin lagu lo semuanya dapat 2 juta sendiri, lo sendiri. Itu 2% kalau IO-nya bayar. Kalau IO-nya sadar. Nah, sekarang dibalik lagi fungsinya gitu. Sebenarnya sebelum masalah harus bayar siapa segala macam, ada izin nggak gitu. Nah, sementara The Massive kalau main kan pasti ngasih setlist. Artinya berarti license-nya dari lo sendiri kan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau setlist-nya itu penyanyi yang tidak bikin lagu. Bingung kan? Let's say Rosa atau Reza atau Once atau siapalah gitu. Dia akan ngasih lagu 10. Ini lagu gue list. Pertanyaannya adalah dia cuma ngasih list kan. Dia bingung nih. Ngasih duit ke siapa, yang bayar siapa. Ya. Mau izin juga bingung ya. Beberapa penyanyi yang udah mungkin sudah tahu 2014 itu undang-undangnya, mungkin mereka pikir harus udah ada LMK, gue nggak perlu izin lah. Ya mungkin solve problem, tapi sekali lagi nyampe nggak tuh duit gitu. Sampai akhirnya di kira-kira 2 tahun lalu kita memutuskan apakah kita bisa direct license ya. Karena apa? Karena LMK ini kan nggak apa ya, menurut beberapa pencipta lagu nggak puas lainnya gitu. Boleh nggak direct license? Kinerjanya belum maksimal atau tidak maksimal? Bukan tidak maksimal kalau menurut gue, belum nggak upgrade sama sekali menurut kami ya. Menurut gue pribadi deh gitu. Gue berani bertanggung-jawabkan itu belum. Ya sementara udah Gojek pakai HP, pakai digital segala macam, tapi mereka blanket gitu, daftar segala macam ya kalau bayar. Akhirnya gue tanya Dani waktu itu, lo gimana? Oh kemarin saya bayar, si Raja tiap nyanyi bayar gue gini-gini. Gue mikir lagu gue kan meledak ya gitu ya. Gue mau coba direct license lah. Nah, di tengah perjalanan itu ada informasi dari LMK tidak boleh menerapkan direct license. Itu dianggap cuman sedekah aja lah gitu. Cuman sumbangan doang misalnya orang gitu. Menurut kita enggak juga. Kita yang punya lagu kok gitu. Kita yang bisa ngatur gitu. Nah, cuman karena gue mungkin punya pendekatan ke beberapa penyanyi yang mungkin lebih light gitu ya. Contohnya Reza gitu. Gue telepon teh, bisa nggak sih lagu itu jangan dibawain dulu? Kenapa Den? Lagu itu gue nggak dapet apa-apa gitu. Dapatnya berapa? Nggak sampai 200.000. Yang bener loh. Ya udah kalau mau bawain, IO-nya suruh telepon gue. Gue pengen tahu IO itu berperan apa tidak gitu ya. Ya udah, nggak usah dibawain deh. Besoknya Reza telepon gue. Den, udah beresan IO udah bukan urusan dia lagi deh.
Urusan gua aja. Maksudnya gimana? Ya, lo minta berapa? Ya udah, nanti budget gua naikin buat bayar lo. That's it. Oke. Ya, Reza misalnya 100 juta. Bayar Denny Casmala 3 juta. Gue dibayar 3 juta. Naikin budget 103 juta. Beres. Artinya gue nggak maksakan IO yang ngurusin bayar-bayar segala macam. Jadi budget naikin gitu ya. Nah, gue ketemu lah beberapa, ya ketemu Ari Bias, ketemu Badai segala macam. Badai akhirnya menerapkan hal yang sama. Coba telepon Chris Pati, beres. Nah ini balik lagi ke masalah undang-undang nih. Si Ari Bias tanya gue misalnya gini, berarti gue bisa juga dong kayak bisa ngomong baik-baik aja. Lo WhatsApp lah si Agnes misalnya gitu. Ya udah. 1, 2, 3 kali ya ceritanya udah tau lah. Ya udah tahu, udah di mana-mana lah. Dari mana cerita. Ya. Akhirnya kita berpikir, apakah benar IO yang bayar? Apakah yang namanya performer itu atau IO itu harus punya kewajiban untuk membayar yang lagu segala macam. Kita tes nih, kita aksi. Udah deh, aksi bersama-sama, kita cek nih. Apakah undang-undang hak cipta berpihak pada siapa akhirnya gitu. Dibawalah itu ke pengadilan. Karena selama ini kita dibantah, nggak bisa lo dari license lo. Izin dari LMK gitu, nggak bisa. Jadi kita bingung nih gitu, sementara kita nggak dapat apa-apa gitu. Dah terbukti undang-undang hak cipta itu memihak pada pencipta lagu. Makanya kasus Ari Bias itu hanya sebagai pembuktian sebenarnya. Bukan soal Ari Bias sama Agnes, tapi kita membuktikan apakah undang-undang cipta itu bisa berjalan dengan baik, ternyata benar gitu. Nah, ini kan masih ada perdebatan nih Mas Den soal hak hak cipta ini. Maksudnya pemahamannya gini, misalnya orang masih menganggap atau IO masih menganggap mereka cukup membayar ke LMK untuk bisa si royalti tersebut didistribusikan ke pencipta lagu. Yang dimana sebenarnya ya kita tahu masih banyak kekurangan ya. Si konser ini masih kecil sekali ya. Gue pun juga kalau sebenarnya kalau ngomongin total ya lumayan. Tapi kalau ada konser itu memang beda. Iya, beda, kecil. Nah, kan sebenarnya gini. Ini kayak kebagi nih. Pemahamannya kebagi nih, Mas Den. Gua kasih contoh yang paling gampang gini. Dulu label tidak memotong yang namanya budget manggung. Ya kan? Dulu nggak ada namanya manajemen fee. Semua artis punya manajemen sendiri, paling gampang. Let's say Musika nih, atau Sony segala macam. Sekarang tiap artis manggung, itu dipotong dong. Manajemen kan, gede dong. Minimal 20% atau 25%. Itu menurut gue potongan yang menurut kita sebenarnya yang namanya label tidak punya hak untuk mengambil hak manajemen sebenarnya kan. Intinya itu. Karena cuma dia juga harus karena harus dia motong berkontribusi kan. Kontribusinya apa kan? Dia harus nyariin job kita juga. Gitu. Nah, itu maksudnya gini. Nah, sekarang balik lagi. Kalau perusahaan rekaman aja bisa mengkolek gitu ya. Artinya kan barang ini kan ada yang namanya ciptaan lagu, itu juga punya hak juga sebenarnya. Bisa dikolek sebenarnya. Cuman karena cipta lagu ini bukan sebuah perusahaan personal, jadi nggak bisa berkontribusi untuk gue minta 20%, nanti gue bikin manajemen, nggak bisa kan gitu. Nah, harusnya kita tuh bisa. Yang paling gampang adalah gini, perizinan. Mungkin ceritanya kalau misalnya pada saat itu label misalnya mikir gini, bener juga ya, artisnya nyanyi nih, kita labelnya dapat duit, kita masukin lah 5% misalnya kayak gitu. Gue rasa artisnya pun nggak ada masalah. Nah, jadi kalau gue nangkepnya gini, kita ini sejak 2014 itu menanam sebuah budaya yang salah gitu sebenarnya gitu. Di mana-mana izin harus lebih diutamakan kepada pencipta lagu. Kalau license itu dapat, ya sudah tinggal berhitung. Itu solve problem sebenarnya. Nah, ini kan yang menjadi masalah itu kan, Mas Den, soal pintu. Pintu yang kalau misalnya setiap orang yang membawakan lagu-lagu pencipta lagu tersebut, dia kan harus, misalnya dia harus minta izin nih. Ini kita ngomongin kalau udah ada bisnisnya ya. Siap. Ketika sudah ada pembayaran yang lain ya. Nah, sebenarnya kan sistem yang dibuat itu kan dibuat untuk mempermudah, tapi pada kenyataannya memang tidak maksimal pengkolekannya. Nah,
kan sebenarnya orang-orang awam atau masyarakat tuh taunya kan saat ini atau IO atau penyelenggara tuh taunya dia hanya cukup membayar ke LMK. LMK, oke. Nah, pertanyaannya adalah saat ini kan apa yang diinginkan sama penjual lagu yang dimana memang aksi yang paling sedang memperjuangkan itu ya. Kan banyak yang belum sepakat nih. Kan kita harus ini harus Siap. harus kita ngomongin fakta ada yang di lapangan sepakat ada enggak ya. Ada yang belum sepakat. Saya bilang ada yang belum sepakat. Ada yang sudah sepakat karena ada beberapa musisi juga yang sudah melakukan direct license. Seperti yang contohnya ada Mas Ari Lasso juga. Ada ya Reza banyak penyanyi Reza juga. Nah, kalau yang jadi pertanyaan adalah apakah ini sebenarnya hal yang dilakukan ini adalah hal yang dilakukan di luar sistem yang berjalan atau tidak sebenarnya? Oke, sebenarnya kita tuh pencipta lagu punya opsi atau hak opsi saat tadi. ini teman-teman ingin gimana caranya ini ada di dalam undang-undang? Oke, gini Kak. Selama ini itu gue bilang ada budaya yang salah bahwa kita menyerahkan itu kepada LMK. Ya kan? Oke. Itu opsinya cuma satu kan. Ternyata opsi itu kita bisa direct license. Itu yang orang nggak banyak tahu. Kita bisa, misalnya ya ada lagu kita nih, kita bikin lagu Batu. Bisa aja, Kak, lo kalau main lagu Batu, lo kasih gua 300.000 misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan, nggak ada masalah. Kalau lo setuju, kalau nggak ya udah. Kalau misalnya lo nggak setuju, gua maunya LK yang bayar, ya udah lo bisa pastiin nggak? Nah itu. Oke, berarti kan gitu. Dalam hal ini kan kalau yang pemahaman aku ya Mas ya, ini adalah wisdom setiap musisi atau penyanyi yang mendapatkan penghasilan lebih. Kayak contoh juga aku mungkin nggak terlalu nanti kita di ini off cam lah, nanti ada sesuatu lah yang aku akan sampaikan. Gue paham. Jadi sebenarnya gini. Jadi yang sekarang aksi perjuangan adalah gimana caranya si undang-undang tersebut lebih jelas gitu kan. Karena kan saat ini yang Mas tadi cerita pemahamannya beda-beda nih. Jadi kayak antara hitam sama putih ini belum jelas nih, masih abu-abu gitu loh. Gue jelasin gini. Apa si isi dalam undang-undang tersebut? Ada undang-undang hak cipta, ada peraturan menteri, ada PP, ada permen segala macam. Tapi semua itu berarti pada undang hak cipta. Sebenarnya gue udah nggak mau ngomongin ini lagi. Aksi itu sudah bergerak 3 tahun. Kita sebenarnya udah bukan ngomongin siapa yang bayar atau tidak. Kita udah nggak mikirin ini kasus Agnes, Dhani Ahmad sama Once, udah nggak mikirin gitu. Itu udah 1,5 tahun yang lalu. Kasus Agnes sama Rabies, kita juga udah bukan mikirin itu. Kita ini udah punya solusi. Nah, tapi ada feeding yang salah, informasi yang salah yang mungkin didapat oleh para penyanyi. Seolah-olah aksi ini mau minta haknya. Seolah-olah aksi ini kalau Ari Bias bisa nuntut, yang pencipta lagu bisa nuntut. Bukan itu sebenarnya. Kita udah nggak mikirin itu. Itu cuma sebagai pembuktian. Nah, ini perlu juga disampaikan nih. Karena ini yang gue bilang. Nggak, gue orang yang paling keras di aksi. Ari Bias ini bukan Ari Bias sama Agnes, tapi pembuktian hukum. Ada di mana? Jadi nggak mungkin pencipta lagu itu menuntut, itu tidak mungkin banget gitu. Ya, kita juga tahu lah efeknya. Aksi juga, gue sebagai aksi nggak mau dimanfaatkan oleh pencipta lagu yang Ari Bias, lo bantuin gue juga ngurusin. Mendingan daripada ngurusin gitu, gue nggak dapat apa-apa, mendingan ngurusin sendiri. Jadi aksi udah sepakat tidak akan menuntut hak itu kepada penyanyi. Enggak, itu cuma contoh. Nah, jadi feeding yang ini yang ditangkap oleh penyanyi adalah nanti kita bisa aja dituntut. Enggak, bukan itu. Nah, sekarang kita mau komunikasikan itu kepada penyanyi untuk membuktikan ini sebenarnya yang bayar siapa, izin itu siapa. Nah, itu nggak nyampe mungkin. Kita berapa kali ngundang di kementerian, nggak datang. Jadi program aksi ini adalah sekali lagi tidak untuk menjatuhkan penyanyi, tidak untuk malak penyanyi, tidak. Nah, gitu. ini perlu digarisbawahi nih, tidak untuk malak penyanyi. Bukan gitu. Tapi cuma mengingatkan di situ bahwa ada pencipta lagu yang harusnya bisa hidup dari profesi pencipta lagu dan tidak akan memotongkan rezekinya penyanyi, tidak. Kalau
Kalau gue nonton podcast lo sama si Ryan kan, kita sekeluarga. Iya benar sekeluarga, tapi kan pertimbangan ekonominya jauh sekali. Jadi harapan kami dari aksi sebenarnya cuman, ayolah malah penyanyi itu membantu kita gitu. Dengerin kita, datang, jangan mendapatkan informasi dari orang-orang yang bukan pencipta lagu langsung gitu. Nah, kenapa gue berani ngomong gini? Karena menurut gue, ya memang kita tuh bukan berantem gitu. Kita undang datang gitu. Ya sekarang gue paham, kenapa penyanyi nggak bisa datang. Pencipta lagu ya kerjanya di rumah aja. Nungguin job, nungguin bikin lagu. Lah penyanyi jadwalnya banyak. Gue paham sekali gitu. Seminggu bisa 10-20 kali main. Jadi ajakin ketemu, ya pasti susah gitu. Nah, pasti mungkin dapat informasi yang salah, bukan dari aksi. Sebenarnya aksi itu orang-orang yang menurut gua nih, orang-orang yang sebenarnya udah mapan tapi punya keprihatinan terhadap orang musisi yang secara ekonomi atau nggak mendapatkan hak yang pantas gitu. Kita ngomong Dhani Ahmad lah. Dia sekali satu lagu katanya dapat 10 juta dari Lasso. Nanti kalau ini jalan, kita punya sistem yang sudah bagus, itu dia nggak akan mau dibayar 10 juta, dia akan turun pasti untuk semuanya supaya pencipta lagu bayarannya sama. Sekelas Ahmad Dhani aja mau mikirin hal kayak gitu menurut gua. Ya, karena kalau misalnya beda-beda kan jadi bingung kan nanti sistemnya. Itu akan sama. Ya. Nah jadi balik lagi gue bilang, aksi itu udah nggak mikirin yang bayar siapa nih, bukan. Kita tuh udah punya sistem. Nanti namanya digital direct license, itu yang orang nggak banyak tahu. Sudah ada berarti? Sudah ada. Sudah siap ya? Sudah kita apa ya? Udah kasih tahu beberapa orang gitu. Cuman sekali lagi feedingnya ini terhadap penyanyi salah. Seolah-olah aksi mau ngambil duit sendiri, aksi mau bikin LMKN. Menurut gua harusnya bagus. Kalau misalnya aksi bikin LMKN, yang mengelola pencipta lagu sendiri loh. Bukan orang yang tiba-tiba masuk terus ngambil duitnya pencipta lagu, enggak gitu. Dan sudah dipastikan akan lebih transparan. Loh iya, nanti ya Rian masukin lagunya Rian siapa segala macam. Yang bikin lagu siapa, masukin situ. Nanti penyanyi pakai lagu itu tinggal transfer bayar. Jadi sebelum nyanyi, lo udah dapat duit, yang nyanyi, yang bikin lagu udah dapat duit, semua dapat duit. Nah terus kalau orang bilang ada misi tertentu, misinya bagus banget. Digital direct license itu udah pasti keren menurut gua. Ya pasti akan ada hambatan, tapi kan ini clear gitu ya. Lo menyanyi lagu ini, besok bayar. Contohnya gampang gini. Gue menerapkan direct license terhadap Reza. Ya. Suatu kali gue mana Pusakata nih. Gue liat Yaudra main. Dia single baru 1, paling gampang nih. Ini contoh nih. Ini gue sedikit nyentil nih. Yaudra main, tiba-tiba tengah lagu, pakai lagu gue berapa terpisah. Semua penonton nyanyi. Sekarang gue tanya, dia bayar nggak ke LMK? Atau LMK bayar ke dia nggak? Nah, kan nggak tahu kan? Kalau pemahamannya, pemahamannya gitu. Pasti kan penyelenggara yang ya bayar, itu kan? maksud gue. Ya. Nah kalau misalnya si digital direct license ini jadi, kan keren. Lo bisa pakai lagu gue, udah masih bisa pakai lagu gue kalau main gitu. Nah kalau ngadain LMK, sekali lagi, kita awalnya nyalain LMK, tapi lama-lama kita mau bantu malah. Mungkin ya mudah-mudahan nanti akan ada kerjasama antara aksi dengan LMK yang ada. Kita punya sistem, kita punya perangkat digital, siapapun bisa pakai lagu itu. Itu yang feeding yang orang bilang, aksi punya kepentingan. Itu kepentingannya itu. Kita udah nggak pusing siapa yang bayar. Tapi nantinya, kenapa kita pengennya penyanyi yang bayar? Karena penyanyi yang tahu lagunya siapa. Ya penyanyi tinggal ngasih tau manajer, ini kita pakai lagu ini ya, lu tinggal bayar. Udah. Ya terus masalah di mana? Jadi sekali lagi, informasinya itu menurut gue banyak yang salah. Aksi udah nggak mikirin ini siapa apa yang bayar. Udah nggak, kita punya solusi kok gini. Kita udah jalan kok kementerian ini. Nah ini kan, gini mas, sekarang kan gini, kalau gue lihat kan kayak misalnya lu komen di Suara gitu ya. Kita kan punya grup ya, ada grup Suara yang berbagai profesi, berbagai ada penyanyi, ada arranger, semuanya ada di situ. Memang Mas Dencas tidak sedetail ini ngejelasin ya, makanya ini kayaknya perlu benar-benar ketemu deh mas, maksudnya. Loh, iya. Semua apa ya elemen ya, antara ya bukan hanya dari aksi, penyanyi juga yang ada di visi misalnya, ketemu, karena kalau misalnya nggak ketemu, loh kan udah di kemarin terakhir 28 udah disuruh datang, kita mau jelasin ini, tapi nggak ada yang datang. Padahal kita udah mikir nih, tanggal 28 itu 1 hari sebelum hari puasa, nggak mungkin orang terima job, itu bukan weekend, itu tepat kali ya, mudah-mudahan harapan kita penyanyi ada yang datang, nggak ada yang datang, kita bingung. Kita datang itu bukan mau berantem,
Kita mau kasih tahu mereka informasi itu yang begini loh. Kita akan punya sistem yang namanya ini gitu. Kalau gue jelasin di grup, waduh, di grup itu banyak yang udah tua, banyak yang bukan profesi kita, banyak yang cuman mikir, adalah gue cuman arranger aja lah. Jadi ada yang mungkin nggak paham itu. Jadi kalau gue jelasin di grup, waduh panjang banget. Ya. Nanti ada yang nggak baca, nanya lagi, si Pongki nanya lagi, ini nanya lagi, misalnya kayak gitu ya. Ya ketemu, gue bilang kalau emang lo nggak ngerti, ya telepon lah di Nicas Mala yang orangnya mungkin lebih gampang. Gitu. Ya, karena sangat berbeda sekali pembahasan di grup ya, maksudnya Beda. cara Mas ngetik kan juga beda gitu kan. Tapi ketika bertanya seperti ini, gue pun juga jadi agak lumayan paham nih, maksudnya maksudnya apa gitu. Tapi memang gini Mas, PR-nya kita adalah sekarang peraturan. Tunggu, rasanya lupa. Peraturan. Masuk TV enggak kan? Enggak, ini TV. Lebih dari TV nih. Oh iya, YouTube ya. Dan nonton lebih banyak lagi soalnya. Ini saat ini kan apa yang tercantum dalam undang-undang kan masih sangat pemahaman. Jadi gini, pemahaman orang-orang ini jadi beda-beda. Oke, gini deh. Gue permudah. Lupakan undang-undang dulu lah. Kita jangan ngomongin hukum. Oke, biarin kasus Agnes sama Ari biarin aja udah. Tapi gue bisa jamin nih dari Nicas Mala nih, gue bisa jamin pencipta lagu udah nggak ada lagi yang nuntut penyanyi untuk bayar performing right. Kalau aksi ini jalan, aplikasinya beres, penyanyi senang, pencipta lagu senang gitu, nggak motong rezeki, penyanyi calon dapatnya cash, udah sampai situ aja sebenarnya. Dan sebenarnya tidak mengganggu cash flow-nya. Enggak, kalau orang bilang kita berevolusi. Sebenarnya enggak, kita tuh mengkoreksi sebenarnya. Aksi itu mengkoreksi sesuatu yang salah selama ini. Di mana dihambat oleh beberapa pihak, misalnya tidak boleh ada license. Aksi itu menyelesaikan masalah aksi itu. Tidak memperkeruh ekosistem, tidak merusak ekosistem juga. Sedang memperbaiki gitu. Kita nggak mungkin muncul gitu ya, tiba-tiba berkoar. Jadi gini, ada orang Indonesia mungkin kebanyakan kurang paham yang mana membicarakan aksi, mana membicarakan personal gitu. Kalau kita balik lagi, gue sangat respect banget sama si Ryan gitu loh, menurut gue yang dibicarakan Ryan itu real, tapi Ryan belum paham kan. Aksi itu udah kayak gimana, dia nggak nanya aksi itu kayak apa, atau dia mungkin nggak deket ke visi, dia sendiri bilang visi kan bukan apa sih. Tapi sekali lagi, aksi itu badan hukum resmi ya, resmi gitu. Ada apa-apa dengan anggotanya kita bisa bantu. Jadi menurut gue gini, kita ini bukan butuh hero satu orang, enggak. Aksi itu bukan hero juga. Aksi itu orang-orang yang memikirkan hal-hal yang menurut kita itu adalah penting sekali. Kita memikirkan hak ekonomi, memikirkan profesi kita yang mungkin nanti kalau kita udah meninggal, anaknya Rian akan bikin lagu, atau anaknya Rian mungkin cuma nyanyi doang, lu bisa pakai lagu bapaknya dan itu akan berjalan terus. Akan ada kita tuh ngasih kayak warisan gitu. Nah, itu harus diperjelas, performing right khususnya gitu ya. Jadi sekali lagi, aksi itu sudah menemukan solusinya. Atau tinggal dituangkan dalam industri ya, maksudnya dijalankan aja berarti. Iya. Penyanyi sebenarnya nggak perlu minta perlindungan hukum, nggak. Kita nggak ngutak-ngatik itu, tapi kita ngutak-ngatik hak kita supaya nanti kita di campaign juga penyanyi. Penyanyi. Aku mau nanya sedikit lagi Mas. Ini biar clear. Jadi sebenarnya selama ini penyanyi yang membayar langsung ke pencipta lagu direct licensing, yang membayar itu saat ini masih dalam wisdomnya dia ya berarti ya? Bukan karena ada aturan yang berlaku kan? Bukan, gue bukan soal bayar, tapi udah izin. Kita ngomong izin. Ini ngomong izin ya? Izin, bukan ngomong bayar loh. Ini berarti hubungan antar manusia berarti ya? Iya. Sesama, kalau lu merasa lu berteman. Iya, gitu, kenapa perlu wisdom itu? Karena mungkin penyanyi nggak tahu bahwa ada license itu yang harus ditanya dulu. Jadi selama ini orang tidak memikirkan license itu, cuman gue udah bayar IO, bukan itu sebenarnya. Itu pun kayak gini, misalnya gini, ada band, ada penyanyi baru lah, Mas Nicas, gue mau minta lagu, lu mau pakai deh. Dia udah izin aja, menurut gue udah bagus banget. Kita bayarnya cuma 3 juta.
Kita bayar berapa? Ya masa tega amat sih gue minta duit. Ya nggak mungkin kita lagu tuh serakah gitu. Tapi kalau lu sebagai penyanyi udah dibayar gede, lu inget juga yang bikin lagu, itu paling gampang. Oke. Mudah sekali menurut gua. Pikirin teman sendiri. Kalau bilang keluarga, ya pikirin teman kita nih gitu. Kayak gitu. Tapi Mas percaya nggak kalau lagu itu jodoh-jodohan sama Oh penyanyi? iya, kita nggak bisa bilang lah penyanyi bisa meledak karena lagu atau lagu nggak bisa meledak. Semua itu saling membutuhkan. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi sejarah awal 20-30 tahun lalu, penyanyi itu nggak tahu mana lagu yang hits. Tapi produser rekaman tahu mana pencipta lagu yang bagus. Itu yang paling gampang. Kenapa penyanyi-penyanyi sekarang minta lagu Rian? Karena lagunya memang bagus. Itu adalah hal yang mutlak. Apakah bisa meledak? Apakah penyanyi juga bisa meledakin lagu? Nggak bisa juga. Tapi nggak mungkin pencipta lagu itu bikin lagu jelek. Nggak mungkin dibeli, nggak dibayar kalau lagu itu nggak bagus. Itu realita. Tapi bisa juga realitanya adalah, ini lagu udah bagus, nyanyi jelek gimana gitu. Jadi sekali lagi menurut gue, bikin lagu itu, ya lo tau sendiri lah. Itu langsung dari atas, dan itu nuanginnya nggak gampang. Kalau secara teknis nyanyi ya tinggal beradaptasi gitu. Kita ngomongin penyanyi yang tidak bisa bikin lagu ya gitu. Tapi kan sekarang keren, anak sekarang juga bisa bikin lagu. Tapi sekali lagi, ada profesi pencipta lagu di mana itu melekat juga pada penyanyinya. Ingatlah gitu aja. Lupakan undang-undang gitu. Gue bisa di sini karena ada lagunya bisa di sini karena ada penyanyinya. Yang namanya keluarga gitu. Oke, jadi sebenarnya bagaimana caranya karya ini bisa bermanfaat untuk segala untuk berbagai pihak ya. Itu maksud gue. Jadi bukan hanya menguntungkan satu pihak saja kan gitu. Bukan soal uang, tapi kita punya empati loh gitu ya. Gua ada di aksi sebenarnya nggak ada kepentingan apa-apa. Gua kerjaan gue ranger tuh gitu. Gue mikirin om-om gua, teman-teman bokap gue yang dulu gitu. Ada gue ketemu Pamungkas yang bikin lagunya Anggun C. Sasmi, 4 lagunya meledak semua. Jalan di acara aksi jauh-jauh dari Semarang, jalannya bungkuk. Mau nanya apa yang bisa saya bantu, saya bisa apa. Dengan kondisi kayak gitu mau datang, terus mau nanya Mas, kalau lagu saya dipakai Anggun, gue cuma jelasin gini, nggak usah minta Anggun, ntar itu gampang, nanti kalau ini jadi, oke. Yang kayak gitu bisa menerima gitu loh. Richard Kyoto, Rian Kyoto, terus siapa yang bikin Ratu Jaga tuh? Dari Mamesa gitu. Udah 70 tahun, mereka menyempatkan diri untuk hal kayak gitu. Menurut gue, gila sih menurut gue. Gak punya apa-apa. Ya sebenarnya memang, gue pun juga bermimpi ya Mas, maksudnya karya ini bisa membuat manfaat. Si pencipta lagu ini juga sejahtera ya. Karena kalau kita berkaca sama industri musik di luar ya, maksudnya ya Amerika, karena kan kita kan lagi bolak-balik ke Amerika nih sekarang. Gue melihat para pencipta lagu itu memang kalau bisa dibilang kayaknya bahkan sama kayak penyanyinya. Karena memang ya itu, karena mungkin sistemnya sudah benar ya. Mungkin gini Kak, gue ada sedikit nge-rewind tentang yang namanya izin. Sekali lagi gue ngomongin bayaran lah. Paling gampang adalah contoh yang 2 tahun lalu. Di Purple main. Openingnya Omay Rama. Iya. Omay Rama main intronya doang, teng. Krunya datang, nggak boleh main lagu itu. Itu gue bilang izin itu menurut gue. Izin itu melekat di undang-undang hak cipta. Balik lagi gitu ya. Izin dulu, urusan bayar tuh gampang gitu. Karena gue juga pernah ada satu momen Mas, The Massive, kita cover lagu Korea. Oke. Itu gue izin langsung ke pencipta langsung. Lah itu maksud langsung, gue. bahkan tuh penciptanya banyak tuh Mas. Siap. Ada 4 atau 5 gitu. Jadi gue email bahwa kita ingin membawakan gini. Oke. Akhirnya ada keluar angka nggak? Nggak ada. Ya kan menurut gue beres itu. Tapi memang hasilnya langsung ke klaim. Nah itu sama publishernya mereka. Jadi narasi tentang. Tapi kita udah izin tuh. Gitu. Itu gue bilang. Nah kalau kasusnya balik lagi kasusnya Agnes itu. Ari itu udah baik banget 3 kali. Mau pakai apa enggak. Kalau yang enggak ya jangan dibawain gitu. Ya tetap dibawain. Ya urusannya beda. Lo nggak izin gitu. Gue kesampingkan masalah itu lah. Jadi perizinan itu ada di undang hak cipta. Kita yang punya lagu kok gitu. Kalaupun nanti kita jadi insya Allah jalan DDL segala macam.
itu nanti LMK-nya itu punya pencipta lagu, bukan punya orang lain. Di mana nanti negara, kita udah minta negara, kalau baik lagi ke masalah si Ryan itu, negara harus turun tangan. Negara nggak akan turun tangan, negara nggak ngerti. Negara kita ini industri musik masih dianggap kecil. Yang diangkat olahraga, negara berani bayar sepak bola sekian miliar, sekian belum bisa dianggap sebagai penghasil sekarang negara. Ya, negara tuh nggak akan bisa. Makanya di aksi itu kebetulan kita punya orang-orang yang kebetulan punya jabatan politis, yang mau berjuang. Kita punya orang yang berani bersuara keras kayak Ahmad Dhani. Kalau Ahmad Dhani nggak teriak-teriak nggak akan nongol ini gitu misalnya kayak gitu. Tapi kan nggak cuma Ahmad Dhani di situ, ada gue di situ, ada Anji, ada Rika Ruslan, ada Pio yang menurut gue cukup bijak gitu. Cuman orang mungkin udah nggak suka Ahmad Dhani, menurut gue ya itu urusan masing-masing. Tapi gue tahu bener yang diperjuangkan Ahmad Dhani adalah untuk pencipta lagu, bukan buat dia. Gue tahu banget. Oke. Nih gue pertanyaan yang agak personal Mas. Ya siap. Kalau boleh tahu, Mas kan berarti anggota WAMI juga berarti? Iya. Iya, anggota WAMI kan. Ini kita nggak ngomongin cuma konser doang ya? Siap. Kan ada royalti selama per 3 bulan kalau salah ya. Nah, Mas, kita nggak usah ngomongin 3 bulan. Setahun tuh dapat berapa sih? Oke, sebelum gua ngomongin semua ya. Ini kan, sebelum gua masuk aksi, itu 80.000, 70.000, paling tinggi 190.000. Begitu masuk aksi. ini kan ngomongin konser. Iya. Nggak, kalau yang lain kan ada karaoke, ada. Kan nggak ketahuan dari WAMI, nggak ketahuan dari karaoke apa segala nggak ada. Bukannya ada? Nggak ada. Serius? Nggak ada. Gue dapat sekian, royalti ini, performing rate nggak ada segala macam. Nah gue nggak ngerti. Tapi pernah juga tiba-tiba dapat gede. Gue mikir cuma gampang. Oke. Kalau gue anggap performing rate gue nggak ada, gue yakin orang datang ke karaoke pasti nyanyi lagu gue. Udah paling apa? Pasti. Ya gue nganggap mungkin WAMI ngasih gue paling besar adalah dari karaoke. Udah itu aja. Nah itu gue pengen tahu aja. Nggak jelas. Mas paling gede dapat berapa waktu itu? Gue pernah 11 juta. Setahun? Setahun. Sekali gitu. Sekali. Setelah itu ya balik lagi 300, 200 segala macam. Oh iya? Iya. Wow. Itu lagu gue yang hits loh. Soalnya gue lumayan. Ya itu gue bilang. Ya karena lagu lo banyak kan. Maksudnya, oh ya mungkin Mas itu lagunya banyak. Mungkin karena kan gue hampir semua menulis lagu itu Mas juga sih. Oke. Gitu. Iya. Tapi kan sekali lagi, nanti kita usulan aksi adalah. Gue tuh mau nanya gini Mas, karena kan orang awam atau netizen kan tahu sendiri, dia tuh pengen tahu juga. Iya nggak apa-apa. Makanya gue perlu tanya ini untuk juga biar tahu bahwa. Ya kenapa lagu lo tidak semua pencipta lagu tuh juga dapetnya banyak gitu loh. Iya. Banyak kan ya sebenarnya sekali lagi, kalau gue pribadi LMK ini perangkatnya menurut gue nggak upgrade aja, harus update sekali lagi. Justru kita harus bantu mereka juga. Mungkin kalau gue jadi orang WAMI atau KCE gitu, aduh gue diserang terus sih pusing juga nih gitu, pasti gitu. Kita menemukan solusi yang cakep, udah kita ajak, kita bantu. Gitu. Nah, yang menjadi kekurangannya LMK sekarang apa sih Mas? Kalau menurut ya semua juga tahu Mas. lah, mereka orang yang nggak banyak, mereka cuma nunggu, ada yang bayar. Perangkatnya menurut gue nggak upgrade sekali lagi, harusnya mereka punya sistemnya. Soal transparansi seperti apa menurut Mas? Ya, kita nggak tahu, orang mereka nggak pernah ngasih laporan, itu paling gampang. Mereka nggak bisa tanggung jawab kepada Kementerian Hukum. Kementerian Hukumnya ganti, 5 tahun ganti. Nggak bisa juga gitu. Makanya sekarang kita berdiri sendiri, namanya detail direct lesson. Kalau itu jadi enak, dan nanti pun negara ikut campur. Karena apa? Karena orang-orang aksi itu narik semua elemen yang ada di negara, semua kementerian, ekraf, hukum, nanti kebudayaan kita tarik. Lo harus mikirin kelangsungan hidup pencipta lagu. Itu aksi ngejalanin itu. Orang nggak banyak tahu kan gitu. Gua sama Piu tuh jalan seminggu sekali. Aduh, lagi nggak punya duit nih, lagi nggak ada kerjaan. Udahlah demi teman-teman kita ngumpul gitu. Gila sih menurut gue teman-teman aksi itu gerilyanya. Sampai akhirnya pemerintah kan sekarang peduli kan. Sekarang gini, kalau mungkin bukan Pio, kalau mungkin bukan Mas Dhani, kita nggak akan diketok, nggak akan dibukain pintunya gitu. Tapi kalau kita sebagai penyanyi, lo jadi visi gitu. Karena mereka figur, ya mereka pasti bukain pintu lah yang masuk selebriti gitu. Tapi pencipta lagu ini siapa wakilnya? Ya diwakili Pio. Orang pemerintah tahu Denisa Smala? Enggak ada mukanya di TV. Jadi yang teman-teman gue ini Pio, Badai, Rika Ruslan, Dhani mau nyiapin waktu ngetok semua pintu-pintu kementerian segala macam. Ayo negara ikut campur membantu
pencipta lagu di sini gitu. Gila sih menurut gue aksi itu. Ya makanya kemarin kan gue ditanya wartawan bagaimana pendapat Mas Rian tentang ngantuk gue. tentang aksi, terus tentang visi, dan gue bilang semua ini tuh semua tuh lagi diperjuangin. Iya, sedang memperjuangkan satu hal yang baik. Iya. Dan gue bilang tidak akan ada orang yang pengen seniman itu bikin seniman tuh jadi istilahnya tidak mendapatkan haknya kan, pasti kan ini tujuannya kan untuk mendapatkan hak yang layak kan, Mas. Iya, yang lo omongin semua itu semua orang mungkin udah tahu ya. Tapi sekali lagi, gue cuma ingetin sekali lagi, yang paling dapat kuahnya sedikit tuh pencipta lagu itu yang kita perjuangkan, itu mutlak. Nanti kalau itu jadi, mungkin ke depannya kita akan mikirin lagi hak-hak yang lebih jelas kayak secara teknis, arranger itu kan pekerjaannya lebih berat. Nanti kita akan ke sana mungkin. Ya mungkin era-era gue sekarang ini yang mau berjuang untuk hal kayak gitu. Banyak juga arranger yang hidupnya kasihan lah, padahal mereka ngasih energi banget ya gabungin penyanyi dan lagu kayak gitu. Itu nanti akan arranger yang sampai hari ini aransemennya masih dipakai kan? Iya gitu. Kayak gitu. Penyanyi itu hanya elemen tertentu. Gue balik lagi ke masalahnya siapa sih tadi, si Ryan. Menurut gue Ryan itu mengetuk sih menurut gue. Gue anggap Ryan itu orang yang bingung mau ngapain, tapi kata-kata dia menurut gue cukup baik untuk menyentuh hal yang dasar gitu. Tapi sebenarnya aksi tuh mikirin kayak gitu. Mungkin kalau kemarin dia ngobrol di lo, nanya gue dulu nggak akan cerita kayak gini gitu. Tapi nggak apa-apa buat gue. Tapi gue memang sengaja untuk menanyakan ke Ryan tentang apa yang ada di pikiran dia. Nggak apa-apa, gue setuju. Karena gini, saat ini kan masih terus digodok nih, Mas. Terus digodok sampai gimana caranya matang nih semua nih. Dan gue juga percaya, Mas, sampai hari ini gue masih percaya apa yang dilakukan sama teman-teman, Mas Dencas dan teman-teman itu adalah untuk kemaslahatan pencipta lagu. Kita nggak mau rezeki orang, udah gitu. Yang gue bisa pastiin, nggak mungkin pencipta lagu tuh nuntut hal kayak gini ke penyanyi, nggak mungkin. Jadi tapi ada satu poin tadi yang cukup bikin gue tenang ya, maksudnya. Aksi itu bukan untuk malak penyanyi. Bukan. Ini satu poin yang harus digaris. Bukan malak dan bukan menuntut. Kita tidak menuntut malak, enggak. Justru kita minta bantuan. Ayo dibantuin pikirin nih orang-orang yang punya lagu nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Jangan sekali lagi, aksi awalnya mungkin menyalahkan LMK, tapi setelah pikir-pikir nggak juga gitu. Mari kita tarik LMK, mari kita bantu LMK, mari kita bantu pencipta lagu. Ada LMK yang mudah-mudahan kalau jadi, insya Allah nih kalau emang jadi wadahnya pencipta lagu nih menjadi sesuatu yang baik karena semuanya transparan. Mau main dapat duit, udah nggak ada. Berarti tuh. Nanti akan menjadi LMK rencananya. Iya, tadinya kita nggak mikir gitu. Udah kita pikirlah orang kita yang punya perangkat, kita yang punya lagu, semua tinggal daftar kok gitu. Udah nggak ada tuh. Udah berapa persen, Mas? Aplikasinya udah kita coba. Untuk menjadi LMK ini sudah berapa persen? Pokoknya perangkatnya udah jadi hampir 1 tahun lalu. Udah. Tinggal nunggu undang hak cipta nih kalau jadi. Makanya lagi digodok sama Meli, sama Once. Mudah-mudahan sama Dhani juga mudah-mudahan bisa berpikir bijak. Semuanya juga santai aja dulu, nggak usah dibawa. Kalau nggak ngerti ya udah nggak usah ikut campur. Tapi gue yakin Once, Meli, Ahmad Dhani memikirkan hal kayak gini. Dan sekali lagi tidak memotong rezeki siapapun. Ini gue pura-pura serius loh. Aslinya gue hancur banget tuh. Tapi gue demen nih kalau ngobrol serius sama Mas Den, karena kan gue biasa tuh kalau ngobrol sama Mas Dencas selalu gak pernah serius. Selalu pokoknya asal lah. Hancur lah gitu. Hancur. Ini gue gak ngomong jorok kan dari tangan. Iya, karena lagi puasa. Sama saya gue gak ngomong peler loh tadi. Ya gak apa-apa ya. Gue bukan orang ngerti hukum, tapi gue mau nggak mau jadi belajar hukum, tapi gue mencoba menempatkan lebih kepada hati nurani lah gitu. Kalau emang lo merasa butuh pencipta lagu atau pencipta lagu juga penyanyi, pikirin hal-hal yang menurutnya mereka harusnya punya hak ekonomi, itu menurut gue. Kita juga butuh empati penyanyi juga butuh empatinya pencipta lagu. Nggak mungkin lah sekali lagi pencipta lagu bikin lagu jelek, enggak. Lo kalau nggak suka lo nggak pakai lagu gue kan misalnya gitu. Jelek ah. Lo kira nih kayak gini, gue bikin 10 lagu misalnya gitu, lo pilih deh, lo enak tinggal milih lah, sementara gue bikin 10 gitu loh gitu.
Ya. Itu paling gampang analisanya. Nggak mungkin bisa nyanyi lagu yang nggak enak atau nggak dia suka gitu. Ya, pasti kan kalau misalnya kayak gue juga kemarin ngasih lagu ke penyanyi gitu kan, gue pasti ngasihnya 3 lagu. Terus nanti dia milih yang paling bagus kan gitu. Ada pesannya nggak? Anjir, kok ini yang nggak diambil? Gue bikin capek-capek. Pasti ada gitunya kan gitu kan? Ada. Ya udahlah, sukanya yang itu gitu. Jadi sekali lagi dipikirin lah gitu. Lupakan undang-undang hak cipta, lupakan PP, izin dulu. Ya udah. Kasus yang sebelum 2014 ya udah biarin. 2014 kita perbaiki. Ada budaya perizinan yang harus kita utamakan nomor 1. Dan berikutnya kita doakan bersama-sama semoga teman-teman aksi punya semangat, punya spirit, punya kejujuran untuk membuat ekosistem ini bukan hancur, malah lebih bagus lagi nantinya gitu. Kan ada narasi yang bilang, ekosistem ini merusak ekosistem. Tidak, kita sedang membenahi gitu. Siapa lagi kalau bukan? Nggak mungkin penyanyi punya waktu, sibuk mereka. Makanya kita yang ambil gitu. Intinya itu. Oke Mas. Satu lagi gue juga mau kasih tahu. Ada lagi yang lupa. Teman-teman aksi itu semuanya selebriti. Semuanya sibuk. Tapi mereka memerlukan hal ini, nyempatin waktunya gitu. Tenaga, semangat, koneksivitas. Menurut gue orang-orang di aksi adalah orang-orang menurut gue tahu banget. Mereka punya hati yang baik gitu. Itu dicatat sih menurut gue. Mereka udah berkaya gitu. Ya sama itu apa? Kecuali gue ya. Masih ada cicilan. Cerita soal pencipta lagu yang pendahulu ya, apa yang tadi sampai datang dari Semarang, terus ada yang curhat-curhat, itu memang ya menjadi, jujur gue juga prihatin sih dengan kondisi itu ya. Makanya ya mudah-mudahan apapun yang diperjuangkan bisa benar-benar berpihak. Siap. Untuk ini seniman. udah belum sih? Udah mau aja belum? Bentar lagi. Udah. Sama ini juga paling nggak, gue tambahan satu lagi. Kita sebenarnya cuman, ya kalau itu kan histori, kita ngangkat bagaimana hidupnya pencipta lagu lama. Nanti pencipta lagu ke depan juga, anak muda harus tahu hal ini. Mereka punya hak, gitu. Ya, betul. Ya, gue di hari ini juga udah mulai memperkenalkan nih loh lagu bapakmu nih. Jadi bahkan Ralia pun udah gue suruh ngelis lagunya, istri gue. Jadi, karena kalau dilihat dari kejadian yang lalu ya, bahkan ada juga musisi-musisi yang nggak ngelibatin keluarganya sama sekali, sampai akhirnya pas udah meninggal bingung. Ada tuh Mas, banyak gitu. Iya. Ya balik lagi ke Ryan tadi, masalah hero. Hero itu bukan satu, siapa bisa jadi hero gitu. Kan aksi nggak nyebut satu-satu. Kita semua hero kok. Termasuk penyanyi juga hero. Mereka mempopulerkan juga. Cuman harus ada yang berani bersuara. Kalau zaman dulu nggak ada yang berani bersuara. Semuanya kan santun. Semuanya sungkan ke musik. Kita punya tokoh namanya Ahmad Dhani yang kalau ngomong saklek ya gitu. Kita perlu orang kayak gitu. Iya, kita perlu. Kalau nggak gitu nggak ribut. Kalau nggak gitu nggak dipikir sama pemerintah. Tapi sekarang dianggap kan pemerintah mau. Dhani tinggal gedor. Aksi mau datang ke situ, dengerin obrolannya. Kalau nggak ada Dhani kita nggak bisa apa-apa juga. Ditambah sekarang kan Mas Dhani punya posisi. Iya di situ. Menurut gue bagus. Ya. Oke Mas, ini kan udah mau siap. buka puasa. Makasih waktunya, siap. Udah mau ngobrol, udah sedikit menjelaskan, ngasih knowledge juga tentang perjuangan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 3 tahun ini. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu hal yang dibahas juga oleh pihak-pihak yang mungkin belum setuju atau misalnya. Pokoknya kalau nggak setuju, kalau nggak tahu, jangan komen. Kalau pengen tahu ya telepon Denny Casmala lah, gue jelasin lah gitu. Gue samperin nggak apa-apa. Gue lupa nih, gue mau ngasih tahu lo. Nah, ini kalau buka puasa. Oh iya. Kalau buka puasa orang baik sama enggak bedanya tau nggak apa? Gimana Mas? Buka puasa ya buka begini. Kalau cewek-cewek yang baik sama enggak gitu. Kalau cewek-cewek baik buka puasa begini aja. Kalau cewek-cewek yang baik buka puasanya gini. Nah ini memang Mas Dejas begini, udah jangan dimasukin hati ya teman-teman ya. Emang begini. Oke Rian, terima kasih. Makasih. Selamat ya, nanti mau berangkat ke Amerika ya. Ya jam 3 pagi kita. Pesan buat anak-anak The Massive. Ya. Nikmati setiap perjalanan musik kalian. Siap. Karena Mas. itu akan jadi cerita kalian sampai hidup, sampai mati maksudnya. Amin. Deh. Terima kasih Mas. Thank you. Oke.